Yogyakarta memiliki sejarah dramatis yang erat dengan kisah Sultan Hamengkubuwono II. Bukan hanya karena dia sebagai pemrakarsa benteng, tapi di masa kekuasaannya, salah satu pojok bentengnya di sisi timur laut yang sering disebut pojok benteng Lor Wetan pernah hancur oleh serangan Inggris. Kehancuran itu menandai lengsernya Sultan Hamengkubuwono II. Itu pengalaman keduanya lengser dari tahta raja dan harus hidup di tempat pembuangan. Sultan Hamengkubuwono II memiliki nama kecil Gusti Raden Mas Sundoro. Ia merupakan putra kelima Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, sang pendiri Keraton Yogyakarta. Raden Mas Sundoro sudah ditetapkan sebagai putra mahkota pada usia 5 tahun saat Keraton Yogyakarta belum berdiri. Begitu terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan Pangeran Mangkubumi mendapat Mataram bagian barat serta menyatakan akan mendirikan Keraton Kesultanan Yogyakarta, ia langsung menunjuk Raden Mas Sundoro sebagai putra mahkotanya. Ternyata Raden Mas Sundoro memang tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan memiliki sifat kepemimpinan. Sejak muda, ia begitu kentara menunjukkan sikap anti penjajah. Ketika VOC mendirikan benteng Vredeburg di utara Keraton Yogyakarta pada tahun 1765, Raden Mas Sundoro langsung membuat saingan. Ia memprakarsai pembangunan benteng Baluwarti yang mengelilingi Keraton Yogyakarta. Setelah Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792, Raden Mas Sundoro diangkat sebagai Raja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Ia kemudian menyempurnakan benteng Baluwarti. Bahkan ia menempatkan 13 meriam menghadap benteng Vredeburg, markas Belanda, sebuah pertanda bahwa ia siap melawan penjajah. Dan memang penyempurnaan benteng itu sebagai persiapan melawan Herman Willem Daendels yang datang pada tahun 1808 sebagai gubernur Hindia Belanda. Saat itu Belanda dalam kekuasaan Perancis. Sikap perlawanan Hamengkubuwono II itu akhirnya berujung konflik dengan penjajah. Apalagi Daendels menerapkan aturan-aturan baru soal tanah yang merugikan keraton. Ia juga menerapkan aturan bahwa keraton harus lebih hormat kepada Belanda. Dua aturan itu langsung ditolak oleh Hamengkubuwono II dengan tegas. Apalagi kehadiran Daendels juga membuat rakyat semakin sengsara. Tanah-tanah disewakan kepada swasta dan rakyat hanya menjadi buruh semata. Pada tahun 1810, penasehat Hamengkubuwono II yang juga Bupati Madiun, Raden Ronggo Prawirodirjo, melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Kasus ini dijadikan kesempatan oleh Daendels untuk menekan keraton. Ia menuduh Hamengkubuwono II berada di belakangnya. Pada Desember 1810, Daendels kemudian menyerbu keraton dan memaksa Hamengkubuwono II turun tahta. Kemudian putra Hamengkubuwono II, Raden Mas Suroyo, dinobatkan sebagai raja dengan gelar Hamengkubuwono III. Untuk pertama kalinya, Hamengkubuwono II lengser dari tahtanya. Hamengkubuwono II sejak itu disebut Sultan Sepuh dan sudah tak punya kewenangan. Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir pada tahun 1811 karena dikalahkan oleh Inggris. Jawa kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta, India. Gubernur Inggris di Kalkuta, Lord Minto, kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur Jawa. Situasi ini dimanfaatkan oleh Hamengkubuwono II. Ia kemudian mengambil tahta lagi dari anaknya. Untuk kedua kalinya, pada tahun 1811, Hamengkubuwono II bertahta lagi sebagai Sultan Yogyakarta. Raffles ternyata tetap memperlakukan Jawa sebagai tanah jajahan dan menindas rakyat.
Ini yang membuat Sultan Hamengkubuwono II tak terima dan menentang kebijakan-kebijakan Raffles. Konflik antara Keraton Yogyakarta dan Inggris pun memanas. Raffles sempat mengirim pasukan pada tanggal 17 Juni 1811, tapi bisa dihalau pasukan keraton. Sehari kemudian, Raffles mencoba jalan negosiasi dan mengirim utusan ke keraton. Namun, Hamengkubuwono II dengan tegas menolak utusan itu. Ini yang membuat Raffles kemudian mengambil jalan perang. Pada tanggal 13 Juni 1812, 1.000 pasukan Inggris yang separuhnya sepoi masuk ke benteng Vredenburg, disusul kehadiran Raffles di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 1812. Ketegangan di Yogyakarta semakin memuncak pada pertengahan 1812. Inggris yang membawa tentara sepoi dari India atau biasa disebut Sepehi siap menyerang. Kontak senjata antara pasukan Inggris dan Keraton Yogyakarta akhirnya pecah pada tanggal 19 Juni 1812 malam. Pertempuran itu tak berlangsung lama, namun sehari kemudian pada tanggal 20 Juni 1812 dini hari, Inggris melakukan serangan gencar dan mulai menekan keraton dengan meriam-meriamnya. Serangan dimulai dari alun-alun utara. Sekitar pukul 5 pagi, Inggris melakukan serangan besar. Pasukan Inggris yang terdiri dari tentara Eropa, pasukan sepoi, dan legiun Mangkunegaran menyerang benteng Lor Wetan. Wilayah ini ternyata titik lemah Keraton Yogyakarta. Gempuran terus dilakukan. Gudang mesiu Keraton Yogyakarta meledak. Bersamaan dengan itu, benteng Keraton Yogyakarta runtuh, terutama pojok benteng Lor Wetan. Pasukan Inggris mampu menjebolnya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Geger Sepehi. Kata Sepehi diambil dari nama sepoi, tentara asal India yang dibawa oleh Inggris. Setelah itu, Inggris masuk ke keraton dan menangkap Sultan Hamengkubuwono II. Ia kemudian dilengserkan untuk kedua kalinya dan dibuang ke Pulau Penang, Malaysia. Sementara Pangeran Suroso kembali dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Tempat pengasingan Sultan Hamengkubuwono II sempat dipindah dari Penang ke Maluku. Pada tanggal 18 Agustus 1826, Sultan Hamengkubuwono II dinobatkan kembali sebagai Raja Yogyakarta oleh pemerintah kolonial Belanda karena raja saat itu, Hamengkubuwono V, terlalu muda dan keraton sudah kehilangan wibawanya. Selain itu, terjadi Perang Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro, cucu Hamengkubuwono II. Perlawanan Pangeran Diponegoro sangat dahsyat dan membuat Belanda kewalahan, bahkan terancam bangkrut. Dengan kembalinya Hamengkubuwono II sebagai Raja Jogja, Belanda berharap akan bisa meredam perlawanan Pangeran Diponegoro, sebab Hamengkubuwono II juga dicintai rakyat. Belanda berharap Hamengkubuwono II bisa merayu cucunya, Pangeran Diponegoro, untuk menghentikan peperangan. Namun sebenarnya Hamengkubuwono II tak pernah benar-benar serius melaksanakan keinginan Belanda, bahkan secara diam-diam mendukung Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 3 Januari 1828, Hamengkubuwono II tutup usia, meninggal dunia sebagai raja. Kembali ke soal benteng Keraton Yogyakarta. Runtuhnya pojok benteng Lor Wetan sebagai pertanda lengsernya Sultan Hamengkubuwono II untuk kedua kalinya tak pernah diperbaiki hingga Indonesia merdeka. Setelah sekitar hampir 200 tahun, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan dana keistimewaan baru membangunnya lagi, dikembalikan ke bentuk semula. Benteng Lor Wetan mulai direnovasi pada tahun 2017 dengan dana sekitar 4,8 miliar rupiah. Renovasi itu selesai pada tahun 2020. Pojok benteng Lor Wetan itu pun kembali berdiri seperti bentuk aslinya.